You don't swing it like you used to. Diceritakan bahwa di Pulau Motunui, Polinesia, penduduknya menyembah Dewi Alam Te Fiti, yaitu sebuah pulau hidup yang telah memberikan sumber kehidupan di lautan melalui batu relik yang berada di hatinya. Hal itu membuat seorang manusia setengah dewa bernama Maui berusaha mencuri batu relik tersebut. Dengan senjata kait pusakanya, Maui dapat merubah wujudnya menjadi berbagai jenis hewan. A trickster. Ketika Maui berhasil mendapatkan batu tersebut dan mencoba melarikan diri, tiba-tiba dia dihadang oleh iblis vulkanik bernama Teka. Akibat serangan Teka, Maui kehilangan batu relik dan senjata kaitnya yang terjatuh ke dalam lautan. 1000 tahun kemudian, Nenek Tala menceritakan hal itu kepada para bocil, termasuk Moana, putri dari kepala suku Motunui. Si nenek melanjutkan, akibat hilangnya batu relik Te Fiti, iblis Teka sangat murka dan akan menghancurkan seluruh kehidupan di lautan. Tak lama kemudian, ayah Moana yang bernama Tui datang untuk menenangkan anak-anak yang ketakutan karena mendengar cerita si nenek. Setelah itu, Moana keluar dan bermain sendirian di tepi pantai. Tak disangka, sebuah keajaiban terjadi. Ketika Moana berjalan, air di pantai itu seolah melindungi dan menyayanginya. Hingga akhirnya, Moana menemukan batu relik Te Fiti. Namun sayangnya, batu itu terjatuh dan ayahnya yang mengkhawatirkan Moana segera membawanya pulang. Singkat cerita, Moana sudah tumbuh dewasa. Ayahnya mengajak Moana ke atas bukit dan berkata bahwa suatu saat nanti Moana akan menjadi kepala suku Motunui untuk menggantikan dirinya. Moana mempunyai 2 hewan peliharaan, yaitu seekor babi bernama Pua dan seekor ayam aneh bernama Hei Hei. Kehidupan mereka berjalan dengan baik dan damai seperti biasanya. Hingga suatu hari, para penduduk melaporkan bahwa tanaman kelapa mereka tiba-tiba menjadi busuk. Tak hanya itu, para nelayan juga memberitahu bahwa dalam beberapa hari ini tak ada seekor ikan pun yang mereka tangkap. Moana lalu menyarankan mereka untuk mencari ikan di luar terumbu karang. Namun ayahnya langsung melarangnya, karena hal itu sangat berbahaya. Ibunya lalu menghibur Moana dan menceritakan alasan ayahnya bersikap keras kepadanya. Dahulu, ayah Moana kehilangan sahabatnya gara-gara mereka nekat pergi keluar dari terumbu karang. Namun, Moana yang keras kepala, dia tetap nekat pergi bersama Pua dengan menaiki sebuah perahu kecil. Tiba-tiba, sebuah ombak besar menerjang perahunya. Moana terjatuh dan kakinya terjepit terumbu karang. Beruntung, dia berhasil selamat dan kembali ke tepi pantai. Sore harinya, Nenek Tala mengajak Moana ke sebuah goa rahasia. Di sana, Moana menemukan sebuah kapal besar yang sudah lama tak digunakan. Moana akhirnya mengetahui fakta bahwa dahulu penduduk suku Motunui adalah para penjelajah lautan. Namun, sejak Maui mencuri batu relik Te Fiti, iblis Teka sangat marah dan membuat lautan menjadi tempat yang tidak aman. Oleh karena itu, kepala suku melarang siapapun untuk berlayar lagi. Nenek Tala berkata bahwa kemarahan Teka akan membuat pulau mereka hancur. Si nenek lalu memberikan batu Te Fiti kepada Moana. Dia berkata kalau lautan telah memilih Moana untuk menemukan Maui dan mengembalikan batu Te Fiti tersebut. Nenek Tala tiba-tiba jatuh sakit. Sebelum meninggal, Nenek Tala menyuruh Moana untuk segera pergi mencari Maui. Setelah pamitan dengan ibunya, Moana lalu berangkat dengan perahunya. Kali ini, Moana berhasil melewati ombak besar di sekitar terumbu karang. Keesokan paginya, Moana terkejut mengetahui ayamnya Hei Hei ternyata ikut di dalam perahu. Moana yang belum berpengalaman di perahu membuatnya kesulitan mengarungi lautan. Hingga tiba-tiba sebuah ombak besar menerjangnya. Ternyata, Moana dan Hei Hei berhasil selamat. Mereka terdampar di sebuah pulau dan bertemu dengan Maui. Moana lalu memaksa Maui untuk mengembalikan batu Te Fiti. Tetapi Maui malah menjebak dan mengurung Moana di dalam sebuah goa. Setelah itu, dia langsung pergi dengan menggunakan perahu Moana untuk mencari senjata kaitnya.
Untungnya, Moana berhasil keluar dari dalam goa dan segera mengejar Maui. Dengan bantuan lautan, Moana selalu berhasil naik ke atas perahu. Did not see that coming. Lalu tiba-tiba mereka diserang oleh kakak Mora, yaitu para bajak laut kelapa yang mengincar batu Te-Fiti. Para bajak laut berhasil menangkap Hei-Hei yang gak sengaja memakan batu Te-Fiti. Namun, Moana dengan berani melompat ke kapal perompak dan menghajar para kelapa tersebut. Setelah berhasil menyelamatkan Hei-Hei dan batu Te-Fiti, mereka akhirnya berhasil kabur sekaligus menghancurkan kapal para bajak laut. Setelah itu, Moana meyakinkan Maui untuk bersama-sama mengembalikan batu Te-Fiti. Akhirnya, Maui pun setuju. Namun pertama-tama, mereka harus mengambil senjata kait Maui yang berada di sarang Tamatoa. Melihat keahlian Maui berlayar, Moana pun memintanya untuk mengajarinya. Sambil rebahan, Maui mengajari Moana mulai dari memasang layar hingga mencari arah dengan menggunakan bintang langit. Singkat cerita, mereka akhirnya sampai di tebing Lalotai dan mereka pun mulai memanjatnya. Sesampainya di atas, Maui membuka pintu masuk menuju ke sarang dunia para monster, dan mereka pun masuk ke dalamnya. Di sana, Moana bertemu dengan berbagai macam monster aneh. Hingga akhirnya, mereka berhasil menemukan senjata kait Maui. Ternyata, senjata tersebut berada di punggung Tamatoa, yaitu seekor monster kepiting raksasa. Moana berusaha mengalihkan perhatian Tamatoa agar Maui bisa mengambil senjata kaitnya. Setelah berhasil mendapatkannya, Maui malah tidak bisa mengendalikan perubahan bentuknya. Tamatoa pun menghajarnya habis-habisan. Untungnya, Moana berhasil menipu Tamatoa dengan menggunakan batu Te-Fiti yang palsu. Setelah itu, mereka pun segera melarikan diri dari tempat itu. Malam harinya, Maui bercerita bahwa tato di tubuhnya didapatkan ketika orang tuanya meninggalkannya saat dia masih bayi. Setelah itu, Maui ditemukan oleh para dewa dan memberikannya senjata kait serta kekuatan. Mendengar itu, Moana berusaha meyakinkan Maui bahwa dia bisa menjadi manusia setengah dewa adalah karena kemampuannya sendiri. Akhirnya, Maui kembali mendapatkan kepercayaan dirinya dan mulai bisa mengendalikan perubahan wujudnya. Selama di perjalanan, Moana dan Maui terlihat semakin akrab. Bahkan kini, Moana mulai mahir berlayar dengan bantuan Maui. Mereka akhirnya tiba di Pulau Te-Fiti. Maui lalu mengubah wujudnya menjadi elang untuk bisa melewati monster TK. Namun sayangnya, serangan monster TK membuat Maui kewalahan. Melihat ada celah, Moana berusaha melewatinya dan tidak menghiraukan Maui. Namun lagi-lagi, monster TK menggagalkan mereka. Bahkan, senjata kait Maui juga rusak parah. Maui yang kesal karena Moana tidak mau mendengarkannya, akhirnya dia pun pergi meninggalkannya. Dalam keputusasaannya, Moana tiba-tiba melihat sosok neneknya. Sang nenek meyakinkan Moana bahwa lautan telah memilihnya dan dia pasti berhasil. Akhirnya, Moana pun bangkit kembali. Dia memperbaiki layar perahu yang rusak dan bersiap kembali untuk menyelesaikan misinya. Moana lalu berjuang sendirian menghadapi monster TK. Moana yang sudah mahir berlayar akhirnya berhasil melewati celah dan hampir mencapai Pulau Te-Fiti. Tak disangka, Maui kembali lagi dan menyelamatkan Moana. Maui lalu berusaha mengulur waktu agar Moana bisa mengembalikan batu Te-Fiti. Maui lalu mengorbankan senjata kaitnya demi menyelamatkan Moana. Sesampainya di atas bukit, Moana baru menyadari kalau sebenarnya monster TK adalah Te-Fiti. Moana lalu meminta lautan membuka jalan agar monster TK menghampirinya.
Kemudian, Moana mengembalikan batu relik kepada monster TK yang membuatnya berubah menjadi Te-Fiti. Seketika itu juga, lautan kembali pulih dan Maui pun meminta maaf kepada Te-Fiti. Melihat ketulusan Maui, Te-Fiti pun memaafkannya dan memperbaiki senjata kaitnya yang rusak. Kemudian, Te-Fiti kembali tertidur lelap dan menjadi sebuah pulau. Setelah itu, Moana mengucapkan selamat tinggal kepada Maui dan kembali pulang. Kini, Moana mengambil perannya sebagai kepala suku dan memimpin rakyatnya untuk berlayar menjelajahi lautan. Dan film pun berakhir. You don't swing it like you used to.